Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. Nelson Mandela. Lantas, pendidikan seperti apa yang diperlukan untuk dapat mengubah kondisi pelajar, khususnya di Indonesia? Untuk mendalami berjalannya pendidikan di Indonesia, khususnya di mata masyarakat, kami telah mewawancarai narasumber dari berbagai generasi terkait tanggapan mereka mengenai pendidikan di Indonesia. Kalau dari kami pribadi sih ngelihat pendidikan di Indonesia yang sekarang ini daripada yang sebelumnya udah mulai ada perkembangan ya. Karena kalau yang sekarang ini pemerintah menggunakan kurikulum merdeka yang menitik beratkan ke peserta didik untuk bisa melakukan proyek kayak gitu. Jadi proyek itulah yang menimbulkan kemandirian daripada siswa-siswi, daripada kurikulum yang sebelumnya yang K13 apa KTSP kayak gitu. Untuk menilai sistem ya, namanya kurikulum dari 13 kemudian menjadi kurikulum merdeka. Itu kalau kita sebagai pelaksana, sebagai guru, itu kita tidak pernah melihat itu naik apa turun. Ya, pendidikan pada masa ini pengalaman dari cucu saya. Cucu saya sekarang masih ada yang sekolah, yang paling besar kan kelas 1 SMP, sekolah internasional di Metro, terus kemudian yang di Palembang kelas 3 SD. Nah, karena saya mendampingi cucu saya pada masa COVID kemarin itu, mereka sudah sekolah seperti biasa, tapi terus kurikulum merdeka ini mereka tetap masuk pagi, pulangnya jam 2, kadang setengah 3. Ya, harus membawa bekal makan. Nah, itu tidak seperti yang dulu-dulu banyak PR, banyak ini. Mereka di rumah sudah nggak ngerjain PR. Saya mungkin akan lebih banyak komentar tentang ini ya, tentang hasil muridnya di aspek akhlak gitu ya, dan moral gitu. Karena kebetulan yang banyak beritanya, salah satu yang banyak beritanya hari ini itu adalah terkait dengan problem moral, akhlak siswa gitu ya. Mulai dari kenakalan, baik itu di sekolah ya, pembulian, kemudian juga tidak hormatnya mereka pada guru gitu, sampai ke tidak kriminal gitu. Ada yang sampai melakukan pembunuhan, pemerkosaan. Kalau di Jogja ya mereka ada yang jadi pelaku kliti gitu ya, bahkan ada yang sudah mengkonsumsi obat terlarang gitu ya. Ya banyaklah kenakalan lain, kriminalitas yang lain yang banyak dilakukan oleh anak-anak sekolah gitu. Bahkan juga ini ya kayak judol. Jadi ini di aspek akhlak moral nggak berhasil lah ibaratnya pendidikan hari ini itu. Entah memang di sekolahnya gitu ya, atau di keluarganya. Kalau menurut saya semuanya ya, baik di sekolah, di keluarga, di lingkungan, ditambah hari ini mereka itu dididik oleh sosial media mungkin gitu ya. Jadi anak-anak sekarang itu kayak instan. Jadi dia tidak memikir panjang umpamanya. Untuk mendapatkan nilai yang bagus itu dia harus belajar, dia harus membaca. Padahal di sekolah itu kan kita sudah menggalakkan masalah literasi ya, membaca. Tapi karena HP-nya itu sudah penuh di kepala, mungkin juga saya sebagai orang dewasa juga sebagai itu lihat HP 1 jam itu nggak terasa. Tetapi kalau kita disuruh membaca 10 menit mesti udah nguap. Itu yang perlu kita galakkan untuk senang membaca. Kalau menurut kami ya tergantung pengawasan daripada orang terdekat sih. Dalam artian tuh kan siswa-siswi memang diberikan akses ya. Diberikan akses untuk mengeksplor apapun itu kan di media. Dan media itu membuka semuanya. Dan segalanya dan apa yang dibutuhkan oleh siswa-siswi itu pastinya kan mudah didapatkan. Nah, tapi itu balik lagi tergantung pengawasan daripada orang terdekatnya. Bisa dari orang tuanya atau bisa juga dari bapak ibu gurunya ketika dia di sekolah kayak gitu.
Jangan orang tua terus lepas tangan, apalagi terus di rumah hanya mainan HP ataupun apa. Jangan, karena bagaimanapun kualitas seorang anak itu menentukan masa depan dia nantinya. Pendidikan berjalan dengan kurikulum yang digunakan sebagai acuan arah pembelajaran. Sistem pendidikan di Indonesia telah melewati siklus pergantian kurikulum, sejalan dengan bergantinya Menteri Pendidikan. Pergantian kurikulum bertujuan untuk menyesuaikan arah pembelajaran dengan perkembangan teknologi dan evaluasi dari kurikulum sebelumnya. Dilatari Indeks Program for International Student Assessment atau PISA, yang menunjukkan bahwa 70% siswa berusia 15 tahun tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Hal ini mendorong Kementerian Pendidikan pada tahun 2021 untuk menerapkan kurikulum baru, yakni Kurikulum Merdeka sebagai pengganti kurikulum 2013. Kalau zamannya anak saya sekolah itu yang paling besar kan dia kelahiran 284 ya. 84 itu dia pertengahan 90-an itu kan sudah kurikulumnya Pak Wardiman Joyonegoro itu. Itu kan memang apa? Padat, sekolah itu padat, banyak PR, banyak kegiatan, dan memang ya bagus. Tapi begitu ujian banyak yang pada jatuh. Itu anak-anak cucu saya ya agak bebas saja terutama setelah COVID, dengan adanya COVID ini terus dibebaskan. Memang sekolahnya sampai agak sore, ada les segala dari gurunya, tapi di rumah sudah nggak ada PR. Karena dulu tuh pernah waktu saya sekolah itu kan ya sekolahnya masih ada UN, kemudian masih ada kayak kerja kelompok atau kerja bareng-bareng teman sekelas kan. Nah sekarang kan dengan adanya kurikulum Merdeka ini, siswa itu diminta untuk bekerja secara proyek kan gitu, pakai proyek kayak gitu. Ya walaupun ada positif negatifnya pastinya ada gitu. Kalau dari positifnya lebih kayak menimbulkan bakat daripada anak-anak itu. Kan terdapat juga ketika di proses belajar pastinya ada anak-anak yang punya kemampuan yang terpendam. Nah ketika ada kurikulum Merdeka dan dia ditawarkan dengan satu proyek ataupun satu kerjaan yang mereka harus buat secara bersamaan, itu biasanya siswa-siswi itu langsung kayak tertarik seperti itu. Pergantian kurikulum itu kan katanya memang supaya bisa lebih menyesuaikan perubahan zaman, begitu kan. Tapi faktanya berganti kurikulum ini itu yang sulit bukan cuma siswanya gitu, tapi juga gurunya, kemudian orang tuanya gitu. Dan faktanya gonta-ganti kurikulum sampai sekarang nggak nemu yang pas. Yang diajarkan di kurikulum Merdeka itu adalah tentang relativitas kebenaran itu ya. Ya semua murid benar pokoknya. Gitu. Itu nggak bisa lah, kan tetap harus ada standarnya. Tentu nggak bisa ya namanya orang itu cari tahu sendiri gitu ya. Tidak ada guide-nya tuh nggak bisa. Di mana kurikulum 13 itu sebenarnya juga bagus karena pencapaiannya itu kan untuk kemampuan anak itu benar-benar bisa kita ikuti. Anak itu kemampuannya apa, kemudian sekolah memfasilitasi seperti itu kan. Nah, kemudian ganti dengan kurikulum Merdeka. Pada intinya itu hampir sama, cuman pengemasannya, di mana kurikulum Merdeka ini kan menitik beratkan karakter anak. Ketika kurikulum 13 pencapaiannya itu kan kuantitas ya. Nah, di kurikulum Merdeka ini kualitas. Bagaimana kita anak-anak itu benar-benar berkualitas, berkarakter, kemudian bisa mengapresiasikan diri. Berbeda dengan kurikulum 2013 pendahulunya, kurikulum Merdeka tercetus akibat learning loss yang terjadi di era COVID-19, dengan tujuan untuk memberikan kebebasan pada sekolah dan guru dalam mengelola sistem pembelajaran, di mana
Kurikulum ini menekankan pembelajaran yang lebih fleksibel dan berfokus pada pengembangan kompetensi siswa. Namun, seiring berjalannya penerapan kurikulum merdeka, menuai banyak kritik. Kami lihat sih ya, di kurikulum merdeka itu menurut kami sudah pas, cuman mungkin bisa ditambahkan item-item lainnya, item media ataupun kinerja kurikulum tersebut. Dan kalau bisa kurikulum nggak berganti gitu, karena kalau kurikulum berganti, kemudian kebijakannya juga pasti berubah kan, pasti aturannya itu berpengaruh ke siswa-siswi juga kayak gitu, dan bikin pusing juga yang mengajar atau yang mendampingi di dalam kelas. Cuman mungkin ada juga yang kurang bagus bisa diganti. Tapi nek saya pribadi jangan secara keseluruhan. Karena apa? Kita tidak mudah untuk ganti, ibarat ganti baju. Kita ganti baju besok kurikulum apalagi itu. Tidak mudah, Mbak, sebagai pelaku di sekolah gitu loh. Ya, harapan saya ya harusnya dikembalikan mana yang bagus dari dulu, terus yang sekarang kalau pendidikan itu jangan dipikirkan hanya yang di kota-kota, di daerah terpencil pun juga harus diperhatikan. Kurikulum Merdeka itu kan, kalau yang saya baca ya, itu katanya supaya siswa-siswanya itu bisa bersaing di tingkat global gitu ya. Mereka bisa entahlah masuk ke kampus internasional gitu ya, atau bekerja di perusahaan internasional. Tapi faktanya gini, udahlah itu materialis banget ya. Tujuannya sangat materialis dan nggak tercapai juga ternyata gitu. Kan kalau mau bersaing di tingkat global tuh mereka harus pinter gitu. Secara kompetensi mereka harus punya. Tapi nyatanya sekarang mereka nggak punya. Problemnya tuh banyak sebetulnya pendidikan itu. Dia kompleks, nggak cuman masalah kita harus pakai kurikulum apa sih, nggak hanya itu gitu. Tapi secara sistemis itu harus diubah semua, mulai dari tadi pemastian bahwa setiap orang itu dapat hak pendidikan yang sama gitu. Jadi jangan sampai ada orang pendidikan dasar tuh nggak dapat gitu, kan katanya pendidikan dasar harus dapat semua, tapi nyatanya hari ini enggak gitu. Kemudian mereka bisa menjangkau tuh dalam artian harganya terjangkau, lokasinya dekat, mudah ditempuh gitu ya. Kemudian gurunya juga mendapatkan apresiasi yang setimpal lah gitu, dengan bayaran yang sesuai dengan tenaga dia mengajar gitu ya. Lalu kemudian tadi kurikulumnya disesuaikan dengan apa yang memang dibutuhkan hari ini.